Setelah puasa sempurna, jauhi dari maksiat, jaga sholat, buat kegiatan yang baik. Sholat jamaah, jaga. Jamaah, Bapak Ibu, kita jaga terus. Karena sholat ini istimewa, lebih istimewa dari yang lain nih. Kalau ada orang tertinggal satu sholat, mau dia ganti dengan 30 hari puasa Ramadan, tidak bisa. Sehari aja tinggal sholat satu kali, mau diganti dengan 30 hari Ramadan, tidak bisa. Saking hebat dahsyatnya sholat itu. Maka jangan sampai minta maaf, kita puasa Ustaz, tapi tidak sholat. Ada satu sholat mau diganti 30 hari Ramadan, tidak bisa. Jangan pernah meremehkan sholat. Maka kalau bisa sholat jamaah, istimewa sholat jamaah, jamaah aja terus. Karena manfaatnya sangat banyak. Di sini fawaidul katsir minha, banyak fawaid manfaat sholat jamaah luar biasa. Yang pertama, al-itqun najah minan nar. Dia akan dapat pembebasan dan diselamatkan dari api neraka. Sholat jamaah, jaga terus. Subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Kalau bisa di masjid musola, mantap. Tidak sanggup di masjid musola, dengan keluarga, tetap jamaah. Jangan sholat sendiri, suami dengan istri atau orang tua dengan anak. Sholat jamaah tetap jaga. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq. Selamat hati ini dari sifat munafik. Selamat. Ini yang paling berbahaya. Sifat munafik dalam diri. Masya Allah. Munafik i'tiqadi. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Hati-hati ya sifat munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang punya sifat munafik di keraknya neraka. Naudzubillah min. Allah bersihkan dengan sholat jamaah. Allah hindarkan kita dari munafik. Maka yang paling berat sholat itu sholat isya dan sholat subuh. Kalau tahu tentang kemuliaan dua ini, la atauhuma walau habwa, akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Luar biasa, suatu membersihkan sifat munafik. Masya Allah. Maka ada seorang syekh ditanya, ya syekh ya, kenapa subuh itu udaranya segar, sejuk, segar, nikmat? Apa jawab dia? Karena subuh masih bersih dari nafas-nafas orang munafik. Allah. Jadi yang bisa bangun subuh nih orang beriman full, orang beriman. Yang bisa salat subuh orang beriman sejati, orang beriman. Maka ditanya, mana beda orang iman dengan orang Islam? Lihat salat subuh. Yang bangun salat subuh orang beriman sejati. Yang bangun untuk melaksanakan salat Id itu orang Islam. Banyak orang Islam banyak. Kalau ditanya KTP Islam. Dari kecil ini nih, sudah mantap. Orang Islam sholat Id, ramai. Di mana-mana ramai. Oh, yang tidak pernah metu juga. Sampai pengurus masjid itu kadang bingung, pengurus masalah. Masih hidup bapak ini. Saking lama tidak kejimaan deh. Orang Islam nih. Tapi orang beriman yang mantap iman di hatinya. Lihat sholat subuh ini. Subuh. Berjuang kita. Capek, letih, susah payah. Sholat subuh jaga. Yang ketiga, qabulus sholat. Sholat kita diterima Allah kalau kita sholat jamaah. Kenapa Ustaz? Karena saat sholat jamaah yang dilihat tuh semuanya. Semua yang dilihat. Kalau sholat sendirian, Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita yang dipantau langsung. Dari mulai takbir sampai salam. Bagaimana bacaannya? Bagaimana rukunnya? Syarat-syarat termenuhi atau tidak? Melakukan yang makruh atau tidak, melakukan yang membatalkan atau tidak, dinilai semua. Masya Allah, full. Tapi kalau jamaah yang dinilai semuanya. Yang pertama dilihat imam. Imam yang pertama dilihat. Maka pilih imam tuh yang paling afqahuhum, paling faqih, paling mantap ilmunya tentang ibadah. Yang kedua aqrahuhum, yang paling bagus bacaannya. Masya Allah. Kemudian yang lain-lain. Yang pertama dilihat imam. Imamnya cahaya agak ijik juga Ustaz. Banyak masalah mungkin ya. Jadi waktu imam itu teringat utang. Gimana Ustaz? Kurang khusyuk juga. Dilihat belakang imam. Sop pertama.
Ingat, sop pertama. Oh, ternyata sop kedua juga agak ngantuk galau saja. Melayang-layang juga ini. Maka dilihat sop kedua. Dan ada juga sop ketiga. Oh, ternyata di sop ketiga ada orang yang salatnya khusyuk. Satu salat khusyuk, semua jamaah diterima Allah. Masya Allah. Itu manfaat jamaah. Cepat diterima Allah. Maka salat jamaah, ayo jaga betul salat jamaah di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Jamaah. Yang ketiga, yang keempat, al-maghfiratu dzunub, bisa menghapuskan dosa kita. Jamaah, Allah, dosa kita diampunkan Allah. Wa ajrun azim, al-ajrul azim, pahala yang besar. Yang keenam, ad-daf'ul waswasil hifzu minasyaitan, menjaga dari waswas, menjaga kita dari setan. Jadi kalau salat khusyuk itu cepat bisa fokus. Kalau salat sendirian melayang-layang, salat ingat jemuran. Habis mentangga jemuran, akhirnya hujan bacanya nih. Salat, Masya Allah. Atau bapak duduk ke di mana lah, kunci motor tadi. Macam-macam. Kalau salat sendirian itu kadang macam-macam pikirannya. Tapi kalau jamaah, Masya Allah, luar biasa. Tambah khusyuk, tambah bagus. Maka ini luar biasa. Salat kita jaga, terkhusus salat jamaah. Insya Allah kita salat istiqamah sampai Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Tak lama, salat tak lama. Masya Allah. Jadi kalau pengen tidur lama nanti. Kapan Ustaz kita nih libur salat? Kaget. Kalau sudah meninggal libur lah. Selesai misi kita. Masih hidup bangun, berjuang kita. Selagi masih hidup terus berjuang untuk salat. Karena hidup kita hanya nunggu waktu salat. Dua panggilan yang kita tunggu. Pertama panggilan azan, dua panggilan malaikat maut. Dua ini. Nah, ada yang lain kita tunggu. Ini yang pasti. Ada orang nunggu, aku nunggu kayu Ustaz. Sampai sekarang tak kayu. Nunggu yang tak pasti itu. Tapi kalau nunggu azan pasti. Nunggu malaikat maut pasti. Ini dua yang pasti. Panggilan yang pasti akan kita penuhi. Maka ayo sama-sama berjuang untuk sholat sampai nanti kita disolatkan. Kalau sudah meninggal, waktu disolatkan. Masya Allah. Saya teringat dengan jamaah-jamaah orang tua kita yang bersama-sama kita. Tahun kemarin masih bersama kita, masih sholat subuh bersama kita, majelis ta'lim bersama kita. Mereka sudah meninggalkan kita. Mereka sudah menikmati perjuangan mereka selama di dunia. Perjuangan. Maka semua yang sudah ditanam akan dituai nanti di dalam kubur. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah, pengurus masjid musola khususnya, banyak orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita doakan Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di taman surga, Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua, kita tidak ingin hanya bersama di dunia, kita ingin terus bersama sampai surga. Maka hubungan baik, hubungan karena takwa, hubungan dengan ibadah ini harus tetap kita jaga. Jangan sampai putus hubungan kita, karena hubungan ini akan terus bersambung sampai surga. Amin ya rabbal al-akhilla yauma idin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan akan jadi permusuhan kecuali hubungan yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah. Saat kita bersama jamaah, bersama orang-orang baik, kita bangun hubungan dengan mereka, insya Allah menyebabkan kita bersama di dunia sampai surga. Amin ya rabbal. Fatihah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi ya min sahabati tabi'in la min amin wa la usani syirika al maghrib wa bariha kafir min usani walidin wa shaykhina wa amin wa la usani al huquq ajmain wa nafuzu khususan ila ruh al marhum ila rahmatil hayyul qayyum